Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari undangan Allah, jamaah salat zuhur. Alhamdulillah kita masih sehat sampai hari ini dan masih diberi umur panjang, masih diberi hidayah sehingga kita mau datang menunaikan sholat zuhur berjamaah. Sekitar 15 menit ke depan kita perhatikan beberapa hadis Nabi. Hari ini tanggal 8 April bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban. Kira-kira 4 hari lagi kita akan bertemu dengan tamu yang kita tunggu-tunggu, tamu mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Orang menyebut marhaban ya Ramadan. Apa itu marhaban? Kalau kita menyambut tamu agung, orang besar, misalnya Pak Gubernur atau Pak Presiden, Pak Menteri datang kemari, maka kita bilang ahlan wa sahlan wa marhaban, selamat datang, welcome, disambut dengan gembira, kita senang. Ini tamu yang akan datang ini adalah bulan suci Ramadan yang membawa rahmat dan pengampunan, maka wajarlah kita harus gembira menerima kedatangan bulan suci Ramadan. Insya Allah hari Selasa besok tanggal 13 April kita sudah puasa. Hari Seninnya tanggal 12 kita sudah sholat tarawih. Dalam kesempatan ini kita lihat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Tirmizi bahwa Rasulullah SAW sa'idal mimbar falamma raqqa darajah qala amin, summa raqqa ukhra qala amin, summa raqqa salisa faqala amin. Pada suatu hari Nabi Muhammad naik ke atas mimbar untuk berkhutbah. Tangga pertama beliau baca amin, naik ke tangga kedua beliau baca lagi amin, sampai ketiga beliau baca lagi amin. Biasanya yang baca amin jamaah, tapi ini Nabi naik ke mimbar, mimbarnya pakai tangga, baca amin 3 kali. Setelah selesai sholat Jumat, sahabat bertanya, alama amanta ya Rasulullah, apa yang kau aminkan tadi ya Rasulullah, kok baca amin? Kata Nabi, atani Jibril alaihi salam. Waktu itu aku mau khutbah, Jibril datang. Lalu beliau berkata, ta'isa man adraka abawaihi indal kibar au ahadahuma walam yudkhil bihimal jannah. Celakalah, ya, di sini ada ta'isa, malanglah, celakalah, rugilah orang yang masih mempunyai ibu bapaknya masih hidup, atau salah seorang orang tuanya masih hidup tapi dia tidak berbuat baik, tidak menyebabkan dia masuk surga, maka celakalah, malanglah. Amin ya Muhammad, aminkan wahai Muhammad. Kata malaikat Jibril, Nabi mengaminkan amin. Kalau Jibril yang berdoa, lalu Nabi Muhammad yang mengaminkan, pasti dikabulkan. Maka pesan pertama dari amin ini
kita harus berbuat baik pada orang tua kita. Jangan sampai orang tua kita dikirim ke panti jompo. Amak nyinyi mah ada yang kirim amak ke panti jompo. Dikirimlah amaknya ke panti jompo. Di Sumatera Barat ini ada namanya panti jompo Sabainan Alui di Cincin ya. Adin kau pejabat rapi tiap hari dihormati orang. Amak kau nyinyi mah apa nyinyi ya? Dan kirim amak ke panti jompo. Orang tuanya dikirim ke panti jompo. Celakalah, malanglah, rugilah, kata malaikat Jibril. Amin, kata Nabi. Yang kedua, man zukirta ta'isa, man zukirta indahu falam yusalli alaih. Celakalah, malanglah, rugilah orang yang disebutkan nama Nabi Muhammad di depannya tapi dia tidak baca salawat. Aminkan ya Muhammad, kata malaikat Jibril. Nabi bilang amin. Apa pesannya? Kalau ada orang menyebut nama Nabi Muhammad, kita harus membaca sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini adalah tandanya kita ada kontak batin. Kita doakan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sayang pada kita. Kalaupun kita tidak doakan, Nabi pasti selamat. Ya, mudah-mudahan kita dapat syafaatnya, dapat berkumpul dengan Nabi Muhammad nanti. Maka bacalah sallallahu alaihi wasallam, memperbanyak salawat. Dan yang ketiga, yang berkaitan dengan Ramadan, ta'isa man adraka Ramadan walam yughfarlah. Amin. Rugilah, malanglah, celakalah orang yang mendapatkan bulan Ramadan tapi dia tidak dapat pengampunan. Ramadan sudah datang tapi dia tidak dapat pengampunan. Padahal bulan Ramadan bulan pengampunan. Kenapa dia tidak dapat pengampunan? Karena dia tidak puasa siang harinya, malamnya tidak qiyamul lail, tidak memperbanyak sedekah, tidak baca Quran, tidak iktikaf. Bulan Ramadan hanya bulan memperpanjang lalu. Memang tidur perlu, tapi bukan untuk memperpanjang tidur, tapi untuk berjihad dalam beribadah. Kaum muslimin, supaya Ramadan bermanfaat bagi kita, maka kita harus isi Ramadan ini dengan baik sehingga kita dapat bulan pengampunan, dapat pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Menurut para ulama, ada beberapa fungsi atau guna bulan Ramadan ini. Diturunkan Allah setiap satu kali dalam setahun, setiap bulannya. Yaitu bulan Ramadan ini adalah syahrul ibadah, bulan untuk meningkatkan ibadah. Apakah bulan lain kita tidak beribadah? Ya beribadah, tapi bulan Ramadan harus ada peningkatan. Yang tidak biasa sholat berjamaah harus berjamaah. Kalau bisa jamaah 5 kali sehari. Yang tidak biasa sholat sunat harus sholat sunat. Yang tidak biasa sholat duha tambah dengan sholat duha. Tidak biasa sholat tahajud tambah sholat tahajud. Apalagi kita bangun setiap malam untuk sahur. Sebelum sahur kita bertahajud dulu. Jadi yang pertama namanya syahrul ibadah. Supaya kita dapat pengampunan, ya banyak beribadah. Syahrul ibadah. Jangan seperti sebagian orang hanya meramaikan masjid di 10 hari pertama saja. Kamu saji orang, saji rawak. Tapi setelah itu tidak lagi. Ya, hari-hari menjelang Lebaran sudah sibuk dengan baju baru, dengan Lailatul Qadar diganti dengan Lailatul bakar kue, bakar lamang. Hadirin sekalian, jadi yang pertama namanya syahrul ibadah. Yang kedua, syahrul jihad, bulan untuk berjihad. Kalau Nabi Muhammad SAW perang Badar itu pada bulan Ramadan, hari panas, berperang lagi, menang lagi. Kita alhamdulillah kita tidak perang melawan musuh, tapi mungkin perang melawan hawa nafsu. Untuk ke masjid saja kita harus berjihad.
Apalagi acara televisi di bulan puasa ini banyak, ada lomba nyanyi, lomba macam-macam. Kadang-kadang kita lalai oleh televisi, tidak pergi sholat ke masjid. Berjihad, matikan televisi itu, kita pergi berjihad ke masjid. Berjihad untuk bangun di malam hari, berjihad untuk baca Quran. Jadi yang pertama syahrul ibadah, kedua syahrul jihad. Perlu berjuang untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, syahrul muasah, bulan menyantuni fakir miskin. Kita rasakan lapar dan haus lebih kurang 15 atau 17 jam. Rupanya tidak enak lapar dan haus ya, pedih. Kita merasakan betapa pedihnya penderitaan orang miskin. Kalau kita tidak makan, tidak minum di bulan Ramadan di siang hari, nanti waktu berbuka banyak makanan. Tapi orang miskin kadang-kadang tidak ada yang mau dimakan. Maka timbullah rasa kasihan, kita beri santunan kepada fakir miskin. Afdalu shadaqat shadaqatu fi Ramadan. Sedekah yang paling afdal sedekah pada bulan Ramadan. Ada seminar tentang pengentasan kemiskinan. Seminarnya di hotel berbintang. Ya, narasumbernya dari berbagai negara. Sudah selesai seminar, pesertanya dikasih tiket pesawat pulang pergi, dikasih uang saku. Apa judulnya? Pengentasan kemiskinan. Setelah selesai seminar, yang miskin tetap miskin. Yang kaya siapa? Yang ikut seminar, panitia seminar. Kata Allah, mengentaskan kemiskinan bukan dengan seminar. Kamu lapar dulu, puasa dulu, rasakan pedihnya orang miskin, lalu baru kamu kasihan bersedekah. Jadi bukan dengan seminar mengentaskan kemiskinan. Yang miskin tetap miskin. Jadi pertama syahrul ibadah, kedua syahrul jihad, ketiga syahrul muasah. Ya, Nabi di bulan Ramadan sangat pemurah, maka memperbanyak sedekah. Kemudian bulan menyantuni fakir miskin, syahrul sabri, bulan melatih diri supaya sabar. Kita lapar, hari panas, sampai di rumah istri anak banyak ulah. Kalau tidak sabar, piring pecah, gelas melayang, pintu patah. Maka perlu sabar. Hidup ini di mana-mana perlu sabar. Kita bawa mobil, tahu-tahu ada motor nyelip-nyelip di depan. Ya, sabar. Bahkan mau ke WC saja antri, sabar. Di mana-mana perlu sabar. Jadi puasa ini latihan untuk bersabar. Dan yang terakhir adalah syahrul maghfirah, bulan pengampunan. Maka sering-seringlah beristighfar. Kata Nabi, inni la astaghfirullahal azim fil yaum mi'ah marrah. Saya, kata Nabi, beristighfar dalam sehari semalam 100 kali. Padahal Nabi dosanya diampuni, tapi beliau selalu beristighfar, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Ya, kalau kita sering banyak dosa, kadang-kadang tidak baca istighfar, sudah sholat langsung lari saja. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini lebih baik daripada tahun lalu. Tahun lalu ada coronavirus, kita tidak bisa sholat tarawih di masjid, sholat di rumah saja, puasa di rumah saja, sholat Jumat diganti dengan zuhur di rumah saja, Idul Fitri di rumah saja. Tapi sekarang alhamdulillah kita sudah bisa ke masjid. Maka mungkin Ramadan ini Ramadan terakhir dalam hidup kita. Siapa yang bisa menjamin kita akan hidup pada Ramadan tahun depan? Jangankan tahun depan, Ramadan tahun ini yang hanya tinggal 4 hari saja, belum tentu kita hidup. Mudah-mudahan Allah beri kita kesempatan, kesehatan. Jangan sampai Ramadan berlalu begitu saja, kita tidak dapat pengampunan. Seperti yang didoakan oleh Jibril tadi, celakalah, malanglah, rugilah orang yang dapat bulan Ramadan, tapi dia tidak dapat pengampunan. Terakhir, dari Jumat ke Jumat menghapuskan dosa kita. Dari Ramadan tahun lalu ke Ramadan tahun ini menghapuskan dosa kita. Kata Nabi, as-salawatul khams
wal jumu'ah ilal jumu'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lidzunub idza ijtunibal kaba'ir. Salat yang 5 dari subuh tadi sampai zuhur, mungkin kita ada berdosa sedikit atau banyak, disadari atau tidak. Datang zuhur kita sholat, diampunilah dosa antara subuh dengan zuhur. Dari Jumat minggu lalu kita diampuni dosa oleh Allah. Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, 6 hari mungkin kita juga sudah berdosa, disengaja atau tidak. Datang Jumat kita sholat Jumat, diampunilah dosa antara Jumat pertama, Jumat lalu dengan Jumat sekarang. Ramadan tahun lalu sampai Ramadan sekarang sudah 11 bulan, juga mungkin kita sudah banyak dosa. Maka datang Ramadan ini kita gunakan sebaik-baiknya untuk mendekatkan diri pada Allah. Mudah-mudahan kita dapat pengampunan dan minal aidin wal faizin, kembali kepada fitrah, kembali kepada kesucian. Mohon maaf, mudah-mudahan ada faedahnya bagi kita bersama dan bagi yang menyampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.